Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakiannya berjudul Jeratan Lembah Manding. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Jeratan Lembah Manding. Kami bingung kenapa Reno dan Jamal mengajak kami ke sini. Aku dan teman-teman pun diajak untuk pergi ke sebuah ruang rawat yang cukup besar. Satu persatu dari kami masuk ke dalam ruangan. Terlihat ada seorang wanita yang terbaring tidak sadarkan diri di ranjang ruang rawat. Di sebelahnya ada seorang wanita parubaya yang kutebak kalau itu adalah ibu dari orang yang sedang dirawat ini. Reno menyelami ibu itu dan memperkenalkan kami kepadanya. Terlihat dengan jelas raut wajah sedih yang mendalam dari ibu ini. Setelahnya Reno menyuruh kami untuk mendekat ke ranjang tempat tidur untuk melihat orang yang sedang tidak sadarkan diri itu. Saat itu juga kami semua sangat syok sebab seseorang yang sedang terbaring lemas di atas ranjang adalah sosok Rani yang kami temui saat berada di Lembah Manding malam itu. Apakah dia perempuan yang kalian temui malam itu? Benar, Mas. Dia benar Rani, pendaki perempuan yang kami temui di Lembah Manding. Dia sudah berada di sini hampir 2 minggu dan kondisinya tidak kunjung membaik. Aku masih bingung dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin Rani yang kami temui semalam sudah terbaring selama 2 minggu di sini? Lalu siapa Rani yang kami temui di Lembah Manding itu? Lalu kenapa Mas Reno dan Mas Jamal mendaki ke Merbabu untuk mencari Rani, sedangkan dia sudah di sini selama 2 minggu? Reno dan Jamal menceritakan tentang alasan mengapa mereka sampai pergi ke Gunung Merbabu bahkan sampai 2 kali. Sebelumnya mereka sempat mendatangi orang pintar untuk menanyakan perihal keadaan Rani yang terasa janggal. Orang pintar tersebut menjelaskan pada Reno bahwa Korin Rani masih terjebak di Gunung Merbabu dan orang pintar itu berkata bahwa Rani harus ada yang bisa menyelamatkannya. Oleh karena itu Reno dan Jamal pun bertekad untuk menyelamatkan Rani dengan kembali melakukan pendakian ke Merbabu, tempat di mana Rani mengalami kejadian buruk sampai tidak sadarkan diri bahkan hingga saat ini. Kami ingin menyelamatkan Rani, Mas. Akan tetapi kami tidak tahu di mana kami harus menyelamatkannya. Apa benar kalian sempat bertemu Rani? Tolong beritahu ibu bagaimana keadaannya dan di mana dia sekarang. Sungguh tidak tega aku melihatnya menangis seperti itu. Tapi aku tidak tahu dengan apa yang harus aku lakukan. Aku duduk termenung di ruang tunggu di luar kamar rawat. Aku sangat ingin membantunya, tapi aku tidak tahu di mana keberadaan Rani sekarang. Laras yang melihatku sedang merenung menghampiriku dan duduk di sampingku. Aku tahu kamu pasti ingin menolong Rani, tapi bagaimanapun juga kamu tidak perlu memaksakan diri. Kita nggak tahu Rani di mana. Sekarang yang kita bisa lakukan hanya mendoakan yang terbaik untuk Rani. Iya, Ras. Setelah Reza menjelaskan semuanya dan kami juga sudah memahami apa yang sedang terjadi dengan Rani, aku dan teman-teman pun lantas berpamitan untuk kembali pulang ke rumah. Sebelumnya aku dan teman-teman pun memohon maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa. Reno juga tidak menyalahkan kami karena tidak sempat menyelamatkan Rani sewaktu di Lembah Manding. Sebelum aku dan teman-teman beranjak dari rumah sakit, Reno sempat menghampiriku dan meminta nomor teleponku untuk lain kali mendaki bersama. Aku pun dengan senang hati memberi nomor teleponku pada Reno. Setelahnya aku mengajak semua temanku untuk lanjut kembali pulang ke rumah. Sebenarnya aku masih sedikit bingung dengan apa yang terjadi dengan Rani. Kok bisa ya Korinnya terjebak di sana? Aku juga gak tahu kenapa Rani bisa seperti itu. Mungkin saat mereka melakukan pendakian, salah satu dari rombongan mereka pasti ada yang melakukan kesalahan, namun tidak ada yang menyadarinya. Ya mungkin.
Maka dari itu saat mendaki kita harus bisa jaga sikap dan lisan. Paling tidak untuk meminimalisir hal yang buruk yang bisa datang menghampiri kita saat melakukan pendakian. Mudah-mudahan Rani masih bisa diselamatkan. Amin. Kami semua sangat menyayangkan kejadian yang menimpa Rani, meskipun kami sendiri tidak tahu apa penyebab pasti sakit yang diderita oleh Rani. Mungkin saja saat mendaki waktu itu dia ada salah sikap atau salah ucap. Kami tidak bisa menghakimi seseorang hanya dengan satu pandangan saja. Tepat pukul 8 malam kami sampai di rumahku. Setelah mengantarkanku, Reza dan yang lainnya langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang, supaya tidak terlalu larut malam. Kalian hati-hati ya. Iya Dra, sampai bertemu kembali di pendakian selanjutnya ya. 3 hari sudah berlalu, bapakku dan ibuku sudah pulang dari sehari yang lalu. Aku pun kembali mengerjakan aktivitasku mengurus kebun dan membantu ibuku membuat keripik ketela. Akhir-akhir ini matahari benar-benar terasa menyengat ubun-ubun. Bahkan saat malam hari pun terasa sangat gerah. Kamu kemarin mendaki ke Merbabu gak ada masalah toh Dra? Alhamdulillah gak ada masalah pak. Tapi apa Dra? Aku sempat bertemu pendaki yang mengalami masalah pak. Masalah apa? Aku menceritakan semuanya pada bapakku mengenai apa yang terjadi dengan Rani. Dari awal bertemu Rani di Lembah Manding, hingga terkejut saat melihat Rani yang ternyata sudah terbaring di rumah sakit selama 2 minggu. Aku ingin menolongnya, tapi aku gak tahu harus gimana pak. Susah Dra. Biasanya jika seseorang yang korinya terperangkap, kita tidak bisa mencarinya di alam ini, namun harus masuk ke alam yang lain untuk menemukannya. Tidak sembarangan orang bisa memasuki ke sana. Maksudnya alam lain pak? Sama seperti bapak dulu sewaktu mencari pendaki yang hilang di Gunung Lawu. Bapak baru sadar kenapa tim SAR tidak bisa menemukannya. Itu semua karena pendaki itu dibawa makhluk halus ke alam yang lain. Aku terdiam sejenak. Aku berpikir yang dimaksud oleh bapak dengan alam lain itu apa? Mungkin dunia Antabrata yang pernah aku masuki sewaktu mengembalikan tusuk konde ke Gunung Arjuna. Lalu kenapa hanya korinya saja pak yang dibawa makhluk halus itu? Sedangkan pendaki yang bapak temukan hilang bersama jasadnya. Bapak juga kurang ngerti Dra. Mungkin kasusnya sedikit berbeda. Aku merasa kasihan pak sama ibunya Rani, apalagi saat melihat dia menangis. Yo, kita sebagai orang bisa apa Dra? Paling cuma bantu doa. Ya saya pulang. Ibumu hari ini masak bandeng disambilin loh. Aku dan bapak pun lekas kembali pulang ke rumah karena hari ini ibuku masak makanan kesukaanku dan bapakku. Di malam hari yang indah, dalam kesendirianku, aku melamun. Aku mengembara ke dalam hayalanku. Aku mencari rahasia tak terucap, mimpi-mimpi yang tersembunyi di dalam hati, mengajarkanku untuk menjadi lebih dewasa. Jiwaku pun tertawa, sedangkan hatiku menangis. Aku melamun mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Di malam hari yang indah ini di teras rumah, dering telepon seketika membuyarkan lamunanku. Aku tidak tahu siapa yang menelpon malam hari begini. Kulihat itu nomor baru dan belum ada namanya di HP-ku. Assalamualaikum, ini benar Hendra kan? Waalaikumsalam. Iya saya Hendra, ini siapa ya? Aku Renu Dra. Renu? Ada apa dia nelpon aku malam-malam begini ya? Oh iya, ada apa ya Ren? Kok tiba-tiba nelpon? Besok kita bisa ketemu gak Dra? Ada yang mau aku omongin sama kamu. Besok? Di mana Ren? Nanti aku share log tempatnya. Iya Ren, tapi aku bisanya malam hari gak apa-apa kan? Iya Dra, gak apa-apa. Yaudah, sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang ingin dibicarakan Renu sampai tiba-tiba ingin bertemu denganku? Apa ini ada hubungannya dengan Rani? Entahlah. Mungkin akan kupastikan nanti saja saat bertemu dengannya. Mengalir dalam pikiran ini, aku tersesat mencari jawaban yang tepat.
Aku mencari di setiap sudut isi kepalaku, dalam setiap hela nafas, dan di setiap hela nadi. Aku mencoba menemukan jawaban yang tepat, jawaban yang dapat menerangi jalan keluar dari labirin yang membingungkan ini. Kamu yakin ini tempatnya, Ndra? Ya Reza, sengaja aku mengajaknya untuk menemaniku bertemu dengan Reno. Kini kami sedang berada di depan sebuah kafe yang terletak di kota es, sedang memastikan tempat yang dikirim Reno padaku. Kalau dari maps yang dikirim Reno sih mengarahnya ke sini, Za. Ya wes, ayo kita masuk dulu aja buat mastiin. Reza segera mengambil posisi parkir di tempat yang sudah disediakan kafe yang kami kunjungi ini. Setelahnya segera masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Reno. Tidak jauh dari pintu masuk, tepatnya di pojok kanan kafe, terlihat seseorang yang sedang duduk seorang diri melambaikan tangan sembari memanggil namaku. Sebelah sini, Ndra. Sesampai di tempatnya, Reno menyilahkan kami duduk dan memanggil pelayan kafe, lalu menawarkan kami untuk memesan minuman terlebih dahulu. Seorang wanita dari meja kasir segera menghampiri kami dengan membawa buku menu dengan secari kertas yang sepertinya untuk menulis pesanan. Silakan, Pak. Aku dan Reza saling pandang karena bingung dengan pelayan itu yang memanggil kami Pak. Apa iya? Wajahku dan Reza sudah terlihat seperti bapak-bapak. Biar aku yang urus, Dra. Oh iya nak, ini bapak pesen teh tarik 1 dan kopi susu 1, tapi gak pakai es ya. Emang kamu kira mbaknya ini anakmu toh? Saya nanya aja manggil nak. Lawong mbaknya aja manggil kita Pandra. Ya gak gitu juga, Supri. Reno dan pelayan itu sedikit tertawa melihatku dengan Reza yang sedang berdebat. Maaf ya mbak, teman saya belum periksa seminggu jadi agak konslet. Iya mas, gak apa-apa. Oh ya, itu yang teh tarik gulanya 2 sendok teh aja ya mbak. Terus diaduknya 15 kali supaya merata manisnya. Sama ditariknya jangan kenceng-kenceng, takut jelepet nanti. Reza menoleh ke arahku, dahinya mengkerut dan matanya menatap tajam ke arahku, lalu menoleh lagi ke arah pelayan. Maaf ya mbak, teman saya ini udah 2 minggu gak periksa, jadi lebih parah daripada saya. Iya mas, ada yang mau dipesan lagi? Tambah kentang goreng mbak. Baik, jadi teh tarik 1, tapi ditariknya jangan kenceng-kenceng. Terus kopi UU 1 sama kentang goreng 1. Ditunggu sebentar ya mas. Dra, kopi UU katanya. Ya kan kamu mesennya gak pakai es. Ya juga ya, lucu juga mbaknya. Setelah memesan kami hanya berbincang kecil dan belum masuk ke topik utama yang menyebabkan Reno mengajakku untuk bertemu dengannya. Hingga makanan dan minuman sudah diantar oleh pelayan, Reno membuka pembicaraan mengapa ia ingin bertemu denganku. Jadi gini Indra, Reno bercerita kalau dirinya sewaktu kami pulang dari rumah sakit dia menghampiri Kiai Seno, orang pintar yang sebelumnya menyuruh mereka untuk menyelamatkan Rani. Reno menghampirinya untuk mengatakan kalau dirinya belum bisa menemukan keberadaan Korin Rani. Kiai Seno sebenarnya sudah menduga kalau Reno tidak akan bisa menemukan Rani dengan mudah. Menurutnya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemukan Rani. Kiai Seno sendiri pun tidak bisa memastikan apakah dirinya bisa masuk ke tempat Korinnya terjebak atau tidak. Terlebih lagi, Kiai Seno juga sudah tidak mampu untuk berjalan jauh dengan tubuh rentanya, apalagi harus mendaki ke gunung. Reno benar-benar putus asa saat mendengar penjelasan dari Kiai Seno. Namun Kiai Seno akan mencoba mencari petunjuk mengenai orang yang bisa menyelamatkan Rani. Hingga keesokan harinya, Kiai Seno mendapatkan mimpi bertemu seseorang berpakaian serba putih. Sosok tersebut mengatakan kalau Reno harus mengajak seorang pria yang sempat bertemu dengan Rani di Lembah Manding. Sebenarnya aku bingung siapa pria yang dimaksud Kiai Seno. Namun saat aku sedang memikirkan, Kiai Seno berkata lagi kalau aku sempat meminta nomor telepon pria itu. Seketika itu aku teringat kalau aku sempat minta nomor telepon kamu, Ndra. Mengapa harus aku yang ikut dalam pencarian kalian, Ren? Aku tidak memiliki ilmu apa-apa. Aku hanya seorang anak muda yang hanya hobi mendaki gunung. Kiai Seno yang aku tanyai memintaku untuk mengajakmu dalam pencarian ini karena kamu memiliki hal spesial di dalam dirimu. Namun dia tidak mengatakan hal spesial itu kepadaku. Semula aku ragu sekaligus bingung mengapa harus melibatkanku dalam pencarian Korin Rani. Terlebih lagi aku tidak mengenal Rani.
Aku dan teman-teman hanya kebetulan bertemu dengan Corin Rani saat berada di lembah Manding. Aku pun merenung setelahnya dan kemudian mengingat kembali kejadian di mana aku dan teman-teman seketika itu bertemu dengan Corin Rani. Aku teringat kembali dengan wajah Sayu Rani, bagaimana sikap diam Rani dan bagaimana saat Rani mengatakan bahwa ia terpisah dari rombongannya dengan tatapan yang sangat amat kosong. Tak terasa rasa iba pun tiba-tiba tumbuh dalam hatiku. Aku merasa semua yang terjadi bukan karena kebetulan, melainkan sudah takdir yang maha kuasa. Namun aku sendiri ragu apakah aku mampu untuk menyelamatkan Corin Rani. Sedangkan Reno saja sudah 2 kali naik ke Merbabu namun mereka tidak kunjung menemukan Rani. Reza yang sejak tadi menyimak sembari memakan kentang goreng mulai membuka suara dengan merangkul diriku. Tenang Mas Reno, aku yakin Hendra mau membantu untuk mencari Rani. Yo kan Hendra? Beneran Mas Hendra mau membantu saya? Gimana ya Mas? Tenang Dra, sahabatmu ini bakal nemenin kamu. Kalau pada akhirnya aku tidak mampu untuk menyelamatkan saudara Mas Reno, apa Mas Reno nantinya akan marah dengan saya? Aku tidak akan mungkin marah, Dra. Kamu mau dan bersedia untuk membantu pun, aku merasa sangat berterima kasih. Mas Reno yakin? Sangat yakin. Aku tidak ingin Reno menaruh harapan besar kepadaku, meskipun pada akhirnya aku bersedia untuk membantunya dalam pencarian Corin Rani. Aku tidak ingin mengecewakan mereka jika pada akhirnya kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Oleh karena itu aku terus mencoba untuk meyakinkannya bahwa jangan terlalu menaruh harapan lebih kepadaku. Ya sudah, aku bersedia untuk membantu. Selain itu juga, aku merasa sangat kasihan kepada Rani. Dia pasti sudah sangat tersiksa. Terima kasih banyak kamu udah mau membantu aku, Dra. Kami pun kemudian merencanakan pendakian ke Merbabu. Ini menjadi kali ketiga Reno melakukan pencarian untuk menemukan Corin saudaranya. Dan pada pencarian ketiga ini Reno tidak hanya sendiri, namun ada aku yang turut membersamai pencariannya di Gunung Merbabu. Setelah menentukan hari pencarian, kami pun menentukan titik pertemuan kami. Base Camp Suwanting menjadi titik di mana aku, Reno, dan Reza akan bertemu dan kemudian memulai pencarian. Selesai berdiskusi perencanaan pendakian, kami segera pamit pada Reno untuk mempersiapkan peralatan yang akan kami bawa. Pagi itu di base camp pendakian dihiasi selimut asap yang menari di udara. Cahaya mentari berselimutkan sinar kehangatan yang membelai seisi alam. Kicauan burung bertemu dengan kabut yang menggelayut, menggambarkan sebuah keindahan yang tak terpisahkan dengan kehidupan. Dari jauh bisa tercium aroma dari pohon-pohon pinus yang menyegarkan jiwa, seakan-akan tidak mau ketinggalan. Suara gemericik air menyatu dengan suara gemerisik angin dari jauh. Terbayang gunung yang bersinar dalam kemegahan dan kemuliaan. Pagi di basecamp pendakian memang tidak ternilai indahnya. Penjaga basecamp Suwanting nampaknya tidak asing dengan wajahku. Ia sempat menyapaku ketika aku baru sampai di sini. Mau naik lagi Mas? Iya Pak, ngantar teman. Jarak antara pendakianku yang sebelumnya dengan pendakianku saat ini memang tidak begitu jauh, sehingga tak heran jika mereka pun masih mengenali wajahku. Penjaga basecamp bukan hanya menyapaku saja, mereka juga menyapa kedua pendaki yang bersamaku saat ini. Mas juga kemarin udah mendaki kan? Iya Pak, saya masih belum puas nikmatin keindahan Gunung Merbabu. Makanya saya minta anterin lagi. Walah gitu. Kalau Mas yang satunya perasaan udah 2 kali kesini. Iya Mas, saya mau nyobain mendaki bersama mereka, kayaknya seru. Jiwa muda yang membara seperti kalian ini patut diapresiasi. Semangat yo dalam pendakiannya. Kami bertiga pun memulai pendakian. Tujuan pertama kami adalah Lembah Manding, tempat di mana aku dan teman-temanku sebelumnya bertemu dengan Rani ketika itu. Tempat yang dikenal paling angker di Gunung Merbabu. Selama pendakian aku sempat menanyakan kepada Reno penyebab pasti yang menyebabkan Rani sampai berada di dalam kondisi yang mengkhawatirkan seperti ini. Saya juga tidak tahu pasti Mas Hendra. Jadi hanya Rani yang tahu penyebab dirinya sampai tak sadarkan diri hingga saat ini ya Mas? Ya semoga saja dia lekas sadar setelah ini. Jadi kita bisa tahu kronologi kejadiannya. Semoga kali ini kita bisa berhasil menemukan Rani ya Ren. Amin.
Sedang asik-asiknya berbincang sembari berjalan menuju gerbang pendakian, kami terhenti kembali karena Reza menginjak sesuatu. Sendra, ini apa yo? Seketika aku dan Reno ikut berhenti dan melihat ke arah sepatunya. Lumpur kali Mas Reza. Bukan, ini mah tai. Masa tai? Orang bentuknya kayak lumpur. Ya, dibilangin ini tai Reza. Lumpur Mahendra. Coba cek aja. Reza masih tidak percaya denganku kalau itu adalah tai. Dia masih menganggap kalau itu adalah tanah. Akhirnya karena penasaran dan ingin membuktikannya kepadaku, Reza mencoba mencungkil sedikit kotoran yang ada di kakinya lalu menciumnya. Setelahnya Reza kembali menoleh kepadaku sembari menyeringai. Kamu bener, Ndra. Ternyata ini tai sapi. Dibilangin tai masih ngeyel. Reza segera berlari menuju toilet samping base camp untuk membersihkan kotoran yang ada di sepatunya. Sudah, Za. Udah, Ndra. Kami pun kembali berjalan melewati tiap pos yang ada di Merbabu hingga tepat pukul 7 malam kami sampai di Lembah Manding. Kami sampai di Lembah Manding ketika malam hari. Kami berencana untuk mendirikan tenda di Lembah Manding. Kami berharap ada petunjuk tentang keberadaan Rani di Lembah Manding. Kami bergegas untuk membangun satu tenda. Saat itu kondisi langit sangat gelap, hampir mirip dengan kondisi ketika sebelumnya aku mendaki. Sembari menunggu adanya petunjuk, aku dan kedua pendaki itu memilih untuk menghabiskan malam dengan menyantap makanan dan minuman hangat untuk menghangatkan badan malam itu. Suasana di malam hari ini Lembah Manding sangatlah dingin, bahkan dinginnya sampai menusuk ke tulang-tulang tubuh kami kala itu. Kubuat api unggun guna menjadi penghangat tubuh kami. Di sana aku, Reza dan Reno saling berbincang. Kami membicarakan tentang sosok Rani. Rani sangat hobi mendaki. Sejak dia remaja, dia sudah sering mendaki bersama teman-temannya. Dari mulai Selamat sampai Semeru sudah pernah dia daki. Kami benar-benar tidak pernah menyangka jika hobinya tersebut justru yang menjadikan dirinya tidak sadarkan diri hingga saat ini. Kita memang tidak pernah tahu takdir Tuhan, Mas. Terlebih lagi saat kita mendaki ke gunung. Kadangkala badai datang, hal-hal gaib bermunculan, apalagi kalau kita tidak pandai menjaga sikap ataupun lisan. Terkadang hal buruk datang begitu saja dalam pendakian. Selain itu juga beberapa pantangan yang kerap kali ada di gunung juga perlu diperhatikan. Mendaki itu memang gampang-gampang susah, Mas. Benar apa yang kamu bilang, dan mungkin saja salah satu penyebab Rani seperti ini, salah satunya karena apa yang kamu ucapkan, Dra. Semoga saja kesalahannya diperbuat Rani gak begitu berat ya, Mas. Dan Rani masih bisa kita temukan dan kita selamatkan. Aku berharap begitu, Ndra. Tak terasa hari pun sudah semakin larut. Saat tengah malam tiba, Reno mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan membakarnya di sekitar tenda yang kami dirikan. Aku dan Reza saling pandang, bingung dengan apa yang sedang dilakukan Reno. Kamu bakar dupa buat apa, Ren? Aku juga kurang tahu pasti gunanya untuk apa. Yai Seno yang menyuruhku. Aku pun tidak bertanya lebih dalam lagi. Mereka benar-benar mengusahakan semuanya dengan baik. Suasana sunyi diiringi aroma dupa mengiringi kami malam itu. Tidak ada orang lain selain kami yang berada di Lembah Manding tempat kami mendirikan tenda. Tentu hal tersebut menambah suasana sunyi itu semakin begitu terasa. Reno kembali mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan memberikannya kepada aku. Indra, aku disuruh Yai Seno memberikan ini kepada kamu. Tasbih? Untuk apa, Ren? Dia cuma nyuruh aku buat memberikannya ke kamu, Ndra. Mungkin kamu disuruh zikir, Ndra. Aku benar-benar bingung dengan Yai Seno yang ditemui Reno. Dari awal dia menyuruh Reno untuk mendaki bersamaku dan memberikan tasbih kepadaku. Sebenarnya apa maksud dari ini semua? Malam semakin larut, tasbih pemberian Yai Seno ku taruh di kantong celanaku. Tidak lama setelah Reno memberikan tasbih ini kepadaku. Saat aku sedang memperhatikan api unggun, perlahan pandanganku mulai buram. Kepalaku pun terasa sangat pusing. Ada kepalaku pusing. Kamu kenapa, Ndra?
Hanya itu yang kudengar dari mulut Reza sebelum semuanya menjadi gelap. Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku. Ren, ini apa yang terjadi dengan Hendra? Kenapa dia tiba-tiba gak sadarkan diri kayak gini? Reza panik melihat Hendra yang tiba-tiba terkapar tidak sadarkan diri. Lebih baik kita gotong ke tenda aja dulu, Zah. Ya udah, ayo. Mereka berdua membawa tubuh Hendra ke dalam tenda. Reza terus menanyai kenapa Hendra bisa jadi seperti ini kepada Reno. Sepertinya sukmanya Hendra sudah masuk ke sisi lain lembah mandi, Zah. Reza yang mendengar hal tersebut sedikit terkejut karena Reno tidak menjelaskan hal tersebut kepadanya sejak awal. Maksud kamu sisi lain itu apa? Tempat di mana Rani berada. Kamu yakin kalau gak akan terjadi apa-apa pada Hendra? Aku percaya dengan maksud kata spesial yang diucapkan Nyai Seno tentang Hendra. Reza sedikit mengingat-ingat kejadian di pendakian sebelumnya. Dia berpikir kalau selama ini memang selalu Hendra yang menyelamatkan dia dan yang lainnya sewaktu di Gunung Lawu dan Arjuno. Namun bagaimanapun juga Reza tetap merasa khawatir dengan keadaan Hendra sekarang. Firasatnya berkata kalau Hendra pasti tidak akan mudah menyelamatkan Rani. Tapi bagaimanapun juga dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan semoga sahabatnya itu bisa melalui rintangan yang akan dihadapi. Suara-suara aneh bermunculan di sekeliling tempat mereka mendirikan tenda. Itu semua karena bau dupa yang dibakar Reno di sekeliling tenda. Reza mulai panik tatkala melihat bayangan melayang-layang di sekitar tenda sembari tertawa. Tidak hanya itu saja, suara seperti serigala yang sempat Reza dengar sewaktu tersesat bersama teman-temannya pun juga terdengar. Berbeda dengan Reza, Reno yang sadar akan kehadiran makhluk-makhluk di sekitar tenda terus melantunkan ayat-ayat suci. Reza penasaran dengan bayangan dan suara-suara aneh yang membuatnya bergidik ngeri itu. Alhasil, Reza mencoba memastikannya dengan melihat keluar. Perlahan Reza membuka sedikit pintu tenda dan mengintip keluar. Namun matanya tidak menangkap sosok apapun di sana. Karena masih penasaran, Reza mencoba membuka pintu tenda lebih lebar lagi. Zah, jangan dibuka. Aku ngintip gak apa-apa, Ren. Aku mau coba lihat lagi. Reno ingin menahan Reza namun terlambat karena Reza sudah membuka pintu tenda dan mengeluarkan kepalanya. Saat dia menoleh ke arah kiri, Reza masih tidak menemukan sosok apapun. Namun ketika Reza menoleh ke arah kanan, seketika matanya mulai melebar melihat apa yang ada di hadapannya itu. Tepat di hadapannya Reza melihat sosok makhluk kerdil menatap ke arahnya dengan mulut yang penuh cairan hitam. Tubuh makhluk itu kurus kering seperti halnya tinggal tulang. Rambutnya gondrong dan wajahnya seperti kakek-kakek. Makhluk tersebut menyeringai ke arah Reza dengan menunjukkan giginya yang bertaring. Tidak hanya itu saja, ketika Reza sedang terpaku ke arah sosok tersebut, ekor mata kirinya sekilas melihat kain putih melayang sembari cekikikan. Sontak dengan rasa takut yang membuncah, Reza memasukkan kembali kepalanya ke dalam tenda dan segera menutup kembali pintu tenda. Kan aku udah bilang jangan, Zah. Iya, Ren, maaf. Keringat terus bercucuran dari keningnya. Kini Reza meringkuk ketakutan karena rasa penasarannya tadi. Udah, Zah, tenang, baca ayat kursi aja. Aku gak hafal ayat kursi, Ren. Ya udah, baca ayat apa aja yang kamu bisa. Al-Fatihah ya, Ren. Iya, gak apa-apa. Aku mulai membuka mata kembali. Entah mengapa aku seperti merasakan kejanggalan. Aku seperti berada di sebuah tempat yang aku sendiri tidak tahu di mana ini. Tempat yang gelap, dingin dan sunyi. Pepohonan besar menghiasi tempatku berdiri saat ini. Akar-akar yang menjuntai ke bawah membuat tempat ini terasa sangat wingit. Sepertinya aku sedang bermimpi, pikirku ketika itu. Di tempatku berpijak saat ini aku tidak melihat satu orang pun. Reno dan Reza pun tidak melihatnya, padahal kami baru saja bersama di depan api unggun. Aku harus sadar dari mimpi ini. Meski berusaha begitu keras, namun aku tidak kunjung sadarkan diri dari mimpiku. Akhirnya aku memilih untuk menelusuri tempat yang sedang aku pijaki saat ini. Berharap aku bisa menemukan jalan keluar agar aku bisa lekas keluar dari tempat yang membuatku sedikit merasa takut ini. Suasana di tempat ini terasa seperti dunia antah berantah yang pernah kumasuki di Gunung Arjuno. Pepohonan besar dengan ranting-ranting yang terlihat seperti tangan dengan kuku-kuku yang panjang. Atmosfer di tempat ini begitu menakutkan. Suara-suara anak-anak kecil yang sedang berlarian terdengar dari arah semak-semak. Suara cekikikan, suara tangisan juga senter terdengar oleh telingaku. Namun anehnya aku tidak menemukan wujud mereka, seolah mereka sedang meledekku dengan bersembunyi.
Saat aku sedang menyusuri tempat ini, dari kejauhan terlihat sebuah gua yang tampak begitu mengerikan. Tepat di depan gua tersebut ada sosok makhluk hitam besar dengan taring panjang yang sepertinya sedang menjaga gua tersebut. Jika dijabarkan, mungkin rupa makhluk tersebut seperti genderuwo namun dengan versi yang lebih menyeramkan dan jauh lebih besar. Mungkin bisa juga disebut buto jika melihat tubuhnya yang sangat besar. Meskipun hanya melihat dari kejauhan, namun aku benar-benar merinding melihat sosok itu. Jangan sampai dia melihat keberadaanku di sini. Alih-alih pergi dan meninggalkan gua tersebut, aku malah penasaran dengan isi di dalam gua tersebut. Rasa penasaranku justru mampu mengalahkan rasa takutnya aku rasakan. Aku juga merasakan seperti ada dorongan kalau aku harus masuk ke dalam gua tersebut. Akhirnya aku putuskan untuk mendekat ke arah gua tersebut dengan langkah yang begitu pelan agar sosok buta penjaga gua tersebut tidak menyadari keberadaanku. Apa mungkin Korin Rani terperangkap di dalam gua ini ya? Mungkin saja pikiranku benar, Korin Rani benar-benar ada di dalam gua tersebut. Aku harus bergegas untuk memastikannya. Jika memang benar Korin Rani ada di dalam gua tersebut, aku harus sesegera mungkin untuk menyelamatkannya. Saat aku melangkahkan kakiku mendekat ke arah gua tersebut, aku tak sengaja menginjak ranting pohon kering hingga menimbulkan suara yang membuat perhatian sosok buto besar itu mengarah kepadaku. Beruntung aku sigap dan bergegas untuk bersembunyi di balik pohon besar tak jauh dari tempatku menginjak ranting pohon tersebut. Semoga sosok itu tidak melihatku. Dari balik pohon aku melihat sosok buto itu masih memperhatikan ke arahku. Tatapannya begitu menyeramkan, matanya menyala di dalam kegelapan. Jika buto itu berhasil menemukanku, aku ragu akan keselamatanku sendiri. Tetap tenang dan jangan gegabah. Tiba-tiba saja aku mendengar suara bisikan dari roh yang berada di dalam pusaka batu merah yang kumiliki. Dia memintaku agar menunggu sosok buto itu pergi dari pintu gua agar sosok menyeramkan itu tidak bisa menangkapku. Namun aku berpikir kapan waktunya sosok itu akan benar-benar pergi, sedangkan sedari tadi ia terus berada di tempat itu tanpa beranjak sedikit pun. Tunggulah sejenak Mahendra. Sosok itu akan beranjak sebentar lagi. Ketika kesempatan itu tiba, lekaslah masuk ke dalam gua dan lakukan apa yang sudah seharusnya kamu lakukan di sana. Tapi kapan sosok menyeramkan itu akan pergi? Dan kalau sosok itu ternyata tidak kunjung pergi, apa yang harus aku lakukan? Tunggu saja. Lantas aku pun mencoba untuk mempercayai bisikan roh ronggeng tersebut. Bagaimanapun juga dia sudah sering menolongku. Jika memang benar di dalam sana ada Korin Rani, izinkan aku untuk menyelamatkannya ya Tuhan. Aku pun kemudian memilih untuk menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu benar-benar tiba. Meskipun aku belum tahu pasti apa isi di dalam gua tersebut, namun hati kecilku terus mengatakan bahwa aku harus masuk ke dalam gua tersebut. Bisik hati kecilku tersebut menyiratkan sebuah petunjuk bagiku. Aku benar-benar sendirian di tempat yang begitu menyeramkan ini. Hanya sosok buto yang membersamaiku sekarang. Waktu demi waktu aku lewati dengan perasaan tidak tenang sembari terus menantikan sosok menyeramkan itu benar-benar enyah. Kakiku rasanya hampir kram karena berdiri terlalu lama. Keringat pun terus mengucur dari pelipis wajahku. Dinginnya malam kala itu seakan-akan tidak memberikan pengaruh sedikit pun kepada aku. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, sosok buto menyeramkan itu pun terlihat perlahan-lahan mulai beranjak dari tempatnya berdiri. Sosok itu berjalan ke arah kanan gua. Entah ingin kemana makhluk itu pergi, yang pasti ini menjadi kesempatan emas bagiku. Aku harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Aku pun mulai melangkah perlahan-lahan menuju gua tersebut dan mulai memasuki gua menyeramkan itu. Gelap banget di dalam sini. Suasana di dalam gua benar-benar gelap, tidak ada penerangan sedikit pun di sini. Aku benar-benar merasakan ketegangan tiap kali melangkahkan kakiku di dalam gua menyeramkan ini. Beruntung di dalam kantong celanaku terselip korek api yang bisa kumanfaatkan sebagai penerangan di dalam gua ini. Suasana yang semula benar-benar gelap pekat kini perlahan mulai terang karena api dari korek api yang kunyalakan. Aku mulai menyusuri ke dalam gua. Sebisa mungkin aku tidak membuat suara sedikit pun sebab aku khawatir sosok itu akan mendengarnya. Aku harus meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi dan menghampiriku. Aku harus benar-benar berhati-hati di dalam hal ini. Setelah menelusuri gua hingga masuk begitu dalam, dari kejauhan aku melihat sosok perempuan sedang meringkuk ketakutan. Wajahnya tak terlihat karena tertutup oleh rambutnya.
Sosok perempuan itu terlihat terkurung di sebuah kurungan gaib yang tidak semua orang bisa melihatnya. Segera aku berjalan mendekat ke arah perempuan itu. Semakin aku mendekat ke arahnya, aku semakin mendengar suara tangisan dari perempuan itu. Bukan hanya tangisan, dia pun terdengar merintih kesakitan. Sosok perempuan itu terlihat ketakutan saat menyadari kedatanganku. Mungkin saja dia menganggap bahwa yang datang mendekat ke arahnya adalah sosok lain yang menyeramkan. Aku mencoba untuk berbisik kepadanya agar perempuan itu tidak merasa takut. "Jangan takut, Mbak. Aku bukan makhluk menyeramkan." Mendengar bisikanku, perlahan-lahan perempuan itu pun mulai mengangkat kepalanya dan membuka rambutnya hingga wajahnya pun terlihat. Betapa kagetnya aku saat melihat sosok perempuan ini sangatlah mirip dengan Rani, seseorang yang sedang aku dan Reno cari. "Rani, kamu siapa? Tolong jangan sakiti saya." "Jangan takut, Rani. Aku datang ke sini untuk menolong kamu. Aku ingin menyelamatkan kamu dari jeratan makhluk menyeramkan itu." "Kamu kenal saya?" "Aku bersama saudaramu sedang berusaha mencari keberadaan kamu. Dia bernama Reno. Kamu masih ingat?" Rani mengangguk, tanda bahwa dia masih mengingatnya. Aku terus berusaha untuk meyakinkan Rani bahwa dia akan selamat setelah ini. "Kamu benar-benar akan menyelamatkan saya?" "Benar. Aku datang ke sini bersama saudaramu. Dia mengajakku untuk datang ke Merbabu untuk menyelamatkan kamu. Jadi aku bisa pastikan kalau aku datang ke sini benar-benar untuk menyelamatkan kamu." Setelah mendengar semua ucapanku, air mata Rani pun menetes perlahan. Dia masih setengah tidak percaya bahwa ada seseorang yang datang dan hendak menyelamatkannya. Karena selama ini dia benar-benar merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia bahkan sudah pasrah dengan keselamatan hidupnya sendiri. Rani terus-menerus mengucapkan terima kasih atas kedatanganku. Dia masih tidak percaya bahwa dirinya akan selamat. Aku mencoba untuk menenangkan Rani agar dia tidak terus-menerus larut dalam perasaan senang. Karena saat ini aku dan dia belum benar-benar selamat. Kami harus bisa keluar dari gua ini dan menghindari amukan buta menyeramkan itu. Jika kami bisa berhasil melewati semua itu, barulah bisa dipastikan bahwa kami benar-benar selamat. Ku coba untuk melepas kurungan gaib yang sudah mengurung Corin Rani. Namun setelah aku mencoba membukanya, kurungan gaib ini tidak mudah untuk lepas begitu saja. Walaupun aku sudah berusaha sekeras mungkin, semua usahaku tetap sia-sia saja. Sekarang aku bingung dengan apa yang harus aku lakukan agar kurungan ini bisa terbuka. Ketika aku sedang memikirkan bagaimana cara membukanya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang aku sendiri tidak tahu berasal dari mana memberiku saran. "Genggam tasbih yang ada di sakumu." "Tasbih?" Seketika aku teringat dengan tasbih yang diberikan Nyai Seno kepadaku. Segera aku mengambilnya di kantong celanaku dan kemudian menggenggam erat tasbih pemberian Nyai Seno. Dengan bacaan bismillah, aku menarik dengan kuat kurungan itu. Tak lama kemudian kurungan gaib tersebut pun hancur. Aku berhasil mengeluarkan Rani dari dalam kurungan gaib tersebut. Setelah aku berhasil mengeluarkan Rani, kami berdiskusi untuk menemukan cara agar bisa sesegera mungkin keluar dari gua menyeramkan ini tanpa diketahui oleh buto penjaga gua yang berhasil membuatku merinding itu. "Kita coba pelan-pelan melangkah untuk keluar. Tapi jangan sampai langkah kita didengar oleh makhluk itu." "Aku ikut aja." Aku tahu betul kalau Rani pasti masih dalam kondisi syok berat sebab dia baru saja mengalami kondisi yang tidak biasa. Terjerat begitu erat di Merbabu, terlebih lagi di alam yang dia sendiri tidak tahu. Aku yakin kondisi psikisnya pun sangat terganggu. Aku dan Rani mulai melangkahkan kaki kami perlahan-lahan. Tiap langkah yang berhasil kami lewati saat ini sangatlah berharga. Semakin panjang langkah kami, semakin lebar pula kesempatan kami untuk bisa selamat dari jeratan makhluk menyeramkan itu. Aku harus mengupayakan semuanya. Bibir gua pun mulai terlihat begitu jelas. Namun sesaat sebelum kami melangkahkan kaki keluar dari bibir gua, tiba-tiba saja makhluk menyeramkan itu tersadar dengan keberadaan kami. Sepertinya makhluk itu bisa mengetahui dari aroma tubuh kami berdua. Tentu hal tersebut membuat kami berdua merasakan ketegangan seketika. "Sopo sing wani-wani mlebu panggonanku?" Setelah berucap, makhluk itu tiba-tiba saja muncul di hadapan kami berdua. Sontak hal tersebut membuat kami benar-benar takut. Suara yang dikeluarkan makhluk itu benar-benar keras dan menggema. Hal tersebut membuat kami berdua benar-benar merasakan hal yang sangat menyeramkan.
Kami mencoba untuk melangkahkan kaki mundur untuk menghindar dari makhluk menyeramkan itu, namun upaya kami tidak berhasil. Sosok menyeramkan itu terus-menerus mendekat ke arahku. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa menghindar dari jeratan makhluk itu. Kamu tenang aja. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Kamu yakin? Sangat yakin. Melihat keyakinanku, Rani pun secara tidak langsung menaruh kepercayaan kepadaku terkait keselamatan hidupnya kepadaku. Melihat hal tersebut, tekadku untuk lepas dari jeratan makhluk menyeramkan itu pun semakin bulat. Makhluk menyeramkan itu pun terus menatapku dengan tatapan penuh dengan amarah. Aku segera mengajak Rani untuk terus berjalan mundur untuk menghindar dari amukan makhluk itu. Suara amarah pun kembali keluar dari mulut makhluk menyeramkan itu. Kali ini suara amarah tersebut semakin menggema. Bocah menungso, berani-beraninya kamu membawa makananku. Ya Allah, berikanlah perlindungan pada kami. Saat aku dan Rani sedang panik, aku melihat sebuah cahaya putih dari kejauhan. Aku berpikir bahwa cahaya putih tersebut kemungkinan besar adalah sebuah petunjuk menuju pintu keluar dari tempat menyeramkan ini. Kami harus bergegas untuk pergi ke arah cahaya putih itu, namun cahaya putih itu berada di luar gua. Tepatnya berada di tengah hutan. Itu artinya kami berdua harus bisa keluar terlebih dahulu dari gua ini. Suara geraman dan langkah kaki berdebam semakin terdengar jelas. Aku yakin makhluk itu sudah semakin dekat. Hingga tiba-tiba terlintas di pikiranku kalau aku harus memancing makhluk itu ke arah lain. Paling tidak Rani harus bisa keluar dulu dari tempat ini. Ran, aku bakal alihin makhluk itu ke tempat lain. Kamu lari sekencang mungkin ke arah yang berlawanannya. Tapi kamu yakin kalau kamu bakal selamat? Insya Allah jika yang kuasa mengizinkan. Tapi udah cepat kamu lari dari sisi kanan. Aku bakal alihin dia ke sisi kiri. Rani pun bersiap untuk berlari ke arah sisi kanan, sedangkan aku mengambil segenggam batu untuk melemparkan ke arahnya untuk mencapai perhatian makhluk itu. Menungso Raduet Toto, lari Ran. Rani berlari ke arah cahaya putih yang ada di luar gua, sementara aku berusaha untuk mengalihkan perhatian makhluk menyeramkan itu ke arah lain. Agar sosok itu tidak terfokus ke cahaya putih tempat Rani akan masuk, kini buto itu pun tertuju ke arahku. Beruntung Rani berhasil untuk lari. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi padaku sekarang. Setidaknya aku berhasil membuat Rani keluar dari tempat ini. Aku terus berlari sekencang mungkin. Sebisa mungkin aku harus menjauh dari makhluk itu. Aku benar-benar lelah dan begitu ketakutan dalam kondisi seperti ini. Saat aku berlari untuk mengalihkan perhatian makhluk itu, aku memilih jalan yang keliru hingga hal tersebut pun mengantarkanku ke tepi jurang yang terlihat begitu curam. Aku terhenti karenanya. Jika aku terus melangkahkan kakiku, maka aku bisa saja terjatuh ke dalam jurang tersebut. Namun jika aku terus diam, maka makhluk menyeramkan itu tidak akan membiarkan aku selamat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Buto itu pun berjalan semakin mendekat ke arahku. Bulu kuduku seketika bergidik ngeri tatkala makhluk tersebut tepat berada di hadapanku. Aku merasa kalau kali ini aku pasti tidak akan selamat. Namun ternyata pikiranku itu salah. Tiba-tiba terdengar suara gending gamelan yang entah berasal dari mana. Aku merasa tidak asing dengan alunan gamelan ini. Benar saja, saat setelah suara gamelan itu muncul, tiba-tiba ada cahaya merah yang bersinar begitu terang dari saku celanaku hingga membuat makhluk itu seketika berhenti. Siapa yang berani-beraninya masuk ke wilayahku? Keluar kalian. Aku Gondo, buta penguasa alas mading, tidak takut pada siapapun. Buto itu menoleh ke segala penjuru hutan. Aku tahu dia pasti sedang mencari keberadaan sosok yang bersemayam di batu merah milikku. Tapi, tunggu. Tadi dia menyebut kata kalian. Apa ada sosok lain selain Roy yang ada di batu merahku? Entahlah. Aku tidak ada waktu untuk memikirkannya. Ini adalah kesempatanku untuk pergi menuju ke cahaya putih itu. Ketika makhluk menyeramkan itu mulai lengah, aku bergegas untuk masuk ke dalam cahaya terang yang berada tepat di tengah hutan.
Aku berlari sembari sesekali menoleh ke arah belakang. Sekilas aku melihat wanita berkebaya merah dengan selendang berwarna kuning yang melekat di leher wanita itu. Sosok wanita berkebaya itu tidak lain dan tidak bukan adalah sosok roh yang bersemayam di dalam pusaka batu merah yang aku miliki. Aku melihat roh ronggeng tersebut sedang menghalangi makhluk menyeramkan itu untuk mengejarku. Sari, dasar bocah nekat, selalu mengorbankan dirinya demi orang lain. Pergilah biar aku tahan makhluk ini. Terima kasih. Ketika aku berlari menuju cahaya putih yang tadi dilalui Rani, dari sisi kanan aku seperti melihat seseorang berpakaian serba putih melintas di sampingku. Namun saat aku berhenti untuk memastikannya, sosok tersebut tidak aku temukan keberadaannya. Apa aku cuma berhalusinasi? Tidak ingin berlama-lama di tempat ini, aku kembali berlari memasuki cahaya putih tersebut dan seketika pandanganku menjadi putih lalu berubah menjadi hitam pekat. Setelahnya aku pun terbangun dari tidurku. Peristiwa yang baru saja aku alami ini benar-benar peristiwa yang membuatku sedikit bingung dengan semua yang terjadi. Hal tersebut pun membuatku tidak bergeming sedikit pun pasca terbangun dari tidurku. Pandanganku kosong ke depan dan aku tidak berucap satu kata pun. Hingga akhirnya perlahan-lahan aku mencoba untuk kembali beradaptasi dengan kenyataan yang ada. Reno dan Reza yang saat itu berada di sampingku pun merasa kaget, terlebih lagi saat melihat aku terdiam dengan tatapan kosong. Mereka semakin bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi kepadaku sewaktu tidak sadarkan diri. Dra, kamu gak apa-apa? Apa yang kamu rasain, Dra? Aku tak menjawab pertanyaan keduanya. Mereka pun semakin kebingungan. Sementara itu di sisi lain aku terus berusaha mengembalikan jiwaku secara utuh agar aku bisa sesegera mungkin menceritakan semua kejadian yang menimpaku. Terlebih lagi semua peristiwa yang terjadi kepadaku berhubungan erat dengan Corin Rani. Tujuan utama adanya aku dan Reza juga Reno berada di Merbabu saat ini. Setelah aku cukup tenang dan sudah mulai terbiasa beradaptasi dengan keadaan, Reno dan Reza memberikanku air mineral untuk lebih menenangkanku. Minum dulu, Dra. Aku pun meraih minuman itu dan langsung kuhabiskan saat itu juga. Setelahnya kondisiku jauh lebih membaik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Cerita-cerita apa yang sudah kamu alami, Dra? Maaf, karena sudah membuat kalian berdua khawatir. Aku menceritakan semua peristiwa yang aku alami. Peristiwa di mana saat aku tidak sadarkan diri dan tiba-tiba saja aku berada di dimensi lain, di tempat yang aku sendiri tidak tahu pasti, tempat yang begitu menyeramkan bagiku. Di sana aku melihat gua dengan sosok penjaga yang tidak kalah menyeramkannya dengan tempat di mana aku berpijak saat itu. Lantas aku pun bergegas masuk ke dalam sana bertemu dengan Corin Rani. Saat aku menyinggung tentang Corin Rani, Reno dan Reza saling pandang. Kamu yakin ketemu dengan Corin Rani? Iya, Ren. Namun kondisi Corin Rani saat itu sangat memprihatinkan. Memprihatinkan bagaimana maksud kamu? Dia terkurung di dalam kurungan gaib, sehingga jiwanya tidak bisa keluar. Lalu kamu berhasil membebaskannya? Tidak semudah itu membebaskan Corin Rani dari jeratan kurungan gaib tersebut. Namun berkat izin yang maha kuasa, aku berhasil membebaskannya. Syukurlah. Lalu bagaimana cara kalian bisa keluar dari dimensi itu dan menghindari dari amukan makhluk besar yang kata kamu menyeramkan itu? Beruntung tiba-tiba saja ada cahaya putih terang. Dan saat itu juga aku yakin bahwa cahaya itulah yang akan mengantarkan kami keluar dari dimensi tersebut. Itu artinya sekarang Corin Rani sudah kembali ke raganya. Dan itu artinya kita berhasil kali ini. Aku juga tidak tahu. Lebih baik segera kita pastikan. Reno nampak senang. Dia benar-benar merasa lega karena pencariannya untuk yang ketiga kalinya akhirnya membuahkan hasil yang manis. Saat pagi sudah mulai menyapa, kami pun memutuskan untuk mengemasi tenda dan barang-barang. Kami semua bersiap-siap untuk kembali ke base camp dan bergegas untuk pergi ke rumah sakit guna memastikan apakah Rani benar-benar sudah sadarkan diri atau belum. Kami semua sangat berharap Corin Rani benar-benar kembali sehingga kesadaran akan segera menghampirinya secepatnya.
Kami bertiga pun bergegas untuk segera turun. Udara pagi di Merbabu benar-benar membuat semangat kami semakin menggebu-gebu. Terlebih lagi Reno yang semakin tidak sabar untuk bisa bertemu dengan saudarinya. Aku sendiri pun merasa lega. Meskipun semula aku merasa ragu untuk menolong mereka, namun setelah berhasil aku benar-benar merasa bahwa pilihanku nyatanya tidaklah salah. Setelah menempuh jalan yang cukup panjang dengan waktu yang tidak sebentar, kami akhirnya sampai di base camp. Penjaga base camp pun langsung menyapa kami dan menanyakan bagaimana pendakian kali ini. Gimana pendakian kalian? Tidak ada masalah kan? Wah, alhamdulillah lancar Pak. Syukurlah kalau begitu. Ya udah kalau gitu kami pamit pulang ya Pak. Oke, kalian hati-hati di jalan ya. Iya Pak, siap, terima kasih. Setelahnya kami kembali menuju parkiran dan segera menuju rumah sakit tanpa istirahat terlebih dahulu. Sesamanya di rumah sakit, orang tua Rani menyambut kedatangan kami dengan wajah bahagia yang terlihat jelas dari kedua orang tua Rani. Reno, alhamdulillah Rani sudah siuman. Sekarang lagi diperiksa dokter. Benar Kapi? Benar. Setelah menunggu beberapa menit, dokter pun keluar dari dalam ruang rawat Rani. Bapak, Ibu, Rani sudah baik-baik saja. Namun keadaannya masih lemah. Mungkin Rani akan bisa pulang 3 atau 4 hari lagi setelah keadaannya membaik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dok. Sama-sama Bapak Ibu. Silakan kalau ingin melihat keadaannya. Kami pun bergegas untuk masuk ke dalam ruangan Rani dan benar saja Rani benar-benar sudah sadarkan diri. Kami semua merasa sangat bersyukur dengan kejadian yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada Rani. Tangisan bahagia seketika memenuhi ruangan ini. Kedua orang tua Rani sangatlah bahagia kalau anaknya sudah sadar kembali. Aku tahu pasti berat bagi mereka melihat anaknya selama ini terbujur lemah di rumah sakit. Ayah, Ibu. Iya nak, ini Ibu dan Ayah. Rani di mana Bu? Apa yang terjadi dengan Rani? Kamu tidak sadarkan diri sewaktu mendaki Gunung Merbaburan, Mas Reno. Aduh, kepalaku pusing. Reno menyuruhnya untuk kembali berbaring dan tidak memaksa Rani untuk mengingat apa yang sudah terjadi. Mungkin butuh beberapa saat untuk Rani agar bisa mengingat semuanya. Mereka siapa Mas Reno? Aku seperti mengenal mereka. Mereka ini. Ucapan Reno terhenti karena aku memegang bahunya. Aku merasa Reno tidak perlu menceritakannya sekarang. Terlebih lagi Rani saat ini masih belum pulih total. Kami cuma ngantar Reno ke sini, Mbak. Setelah berucap seperti itu dan sudah melihat keadaan Rani yang sudah siuman, aku segera pamit pada orang tua Rani dan juga Reno. Tubuhku juga sudah terasa sangat lelah. Walaupun kejadian saat aku menyelamatkan Rani itu seperti mimpi, namun tubuhku seperti menerima dampak lelah yang sama. Sebelum berjalan pulang, ayah Rani menghampiriku dengan membawa amplop coklat yang terlihat cukup tebal. Lalu ia memberikan amplop itu kepadaku. Karena penasaran dengan isi amplop coklat itu, akhirnya aku membukanya dan betapa kagetnya aku saat melihat isi amplop coklat ini berupa uang yang cukup banyak. Reza meringis saat tahu isi dalam amplop ini adalah uang, namun tidak untukku. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa menerimanya. Loh, kenapa Mas? Ini sebagai tanda terima kasih saya karena sudah menyelamatkan Rani. Tidak Pak, saya menolong bukan semata-mata untuk mendapatkan imbalan Pak. Lagi pula ini semua juga atas izin Yang Maha Kuasa Pak. Jika boleh memberi saran, lebih baik uang ini Bapak berikan ke orang yang lebih membutuhkan. Mas Hendra yakin tidak mau menerima uang ini? Sangat yakin Pak. Kalau gitu, saya pamit dulu ya Pak. Bagiku bisa menyelamatkan seseorang dan berhasil itu sudah menjadi imbalan yang sangat berharga untukku. Sudah sepatutnya sebagai sesama manusia kita wajib saling menolong, bukan? Terlebih lagi ini semua berkat izin Yang Maha Kuasa. Jika Yang Maha Kuasa tidak menolongku melalui mereka yang selalu menjagaku, mungkin aku tidak bisa menyelamatkan Rani. Setelahnya aku pun pamit kepada Rani dan keluarganya. Aku pun bergegas untuk pulang.
Karena tugasku telah selesai, kini hal gaib yang bersemayam di puncak merbabu yang selama ini menjerat Korin Rani pun berhasil dituntaskan. Aku benar-benar tidak percaya bahwa aku berhasil menyelamatkannya, meskipun hal tersebut tidak lepas dari peran roh penjaga pusaka batu merah yang aku miliki dan sosok yang berpakaian serba putih itu. Kini aku pun bisa tersenyum dengan lega. Syukurlah Rani bisa selamat ya, Sa. Iya, Ndra. Hebat kamu bisa nyelamatin Rani. Bukan aku yang nolong, Sa. Tapi kehendaknya Maha Kuasa. Aku gak bisa apa-apa. Oh ya, ngomong-ngomong, tasbih yang dikasih Reno itu kamu udah tahu untuk apa? Seketika aku teringat dengan tasbih pemberian Nyai Seno kepadaku. Kurogoh kantong celanaku dan kukeluarkan tasbih tersebut. Aku menceritakan pada Reza saat aku membuka kurungan gaib yang menjerat Rani bahwa aku bisa membukanya sewaktu menggenggam tasbih pemberian Nyai Seno ini. Dan ajaibnya, pagar tersebut dengan mudah aku bisa membukanya. Wih, keren juga, Ndra. Aku lupa ngembaliin ini ke Reno. Lusa kita mampir ke tempat Reno, Sa, buat ngembaliin tasbih ini. Siap, brother. Takdir merupakan sebuah misteri yang mengikat kita semua dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Menjadi saluran untuk kita menyusuri setiap jalan hidup yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Menyediakan kita kemungkinan untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Membuka jalan bagi harapan baru dan memberikan kita untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bagi kita. Tidak peduli seberapa jauh kita pergi, garis takdir selalu ada untuk membimbing kita, melindungi kita, dan mengajak kita untuk menikmati alam yang lebih luas. Sebuah jalan yang mengarah pada tujuan akhir yang telah ditetapkan membawa kita ke dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, bahkan jika kita tidak memahaminya. Garis takdir membimbing kita ke tempat yang seharusnya kita tuju, memberi kita kebahagiaan dan kedamaian yang hanya bisa kita dapatkan melalui jalan yang telah ditentukan. Takdir dituliskan oleh tangan Tuhan dan telah diatur sedemikian rupa yang menentukan kapan dan di mana kita akan berada. Kita tidak dapat menentukan tujuan atau mencari jalan untuk mengubahnya, karena takdir telah ditetapkan untuk kita sebelum lahir. 1 minggu telah berlalu. Semalam aku mendapatkan telepon dari Reno. Dia mengatakan kalau Rani sudah mengingat semuanya. Reno menyuruhku untuk datang ke rumah Rani karena keluarga Rani akan mengadakan syukuran atas pulihnya Rani. Reno juga mengatakan padaku kalau Rani sangat ingin sekali bertemu denganku, bahkan hingga memohon-mohon pada Reno untuk menyuruhku ke rumahnya. Akhirnya Reno menelponku dan memohon kepadaku untuk datang ke rumah Rani. Aku yang merasa tidak enak karena Rani sangat ingin bertemu denganku. Alhasil, aku pun mengiyakan permintaannya. Terlebih lagi aku juga masih penasaran apa yang terjadi dengan Rani hingga dirinya bisa terperangkap di Lembah Manding. Sore ini aku berencana ke rumah Rani bersama Reza dan Laras. Laras ikut karena ia mendengar cerita dari Reza tentang Rani yang sudah sadarkan diri. Ia sangat ingin melihat keadaan Rani sekarang, apalagi sewaktu di pendakian Laras sempat satu tenda dengan Korin Rani. Tentu ia merasa sangat khawatir dengan keadaan Rani. Ini benar jalannya lewat sini. Kalau dari map sih bener, Za. Itu kali yang rame-rame. Segera kami menuju rumah yang terlihat paling besar dari rumah lainnya yang berada di komplek ini. Kurasa memang ini adalah rumah Rani karena hanya rumah ini yang terlihat seperti sedang mengadakan acara syukuran. Ini rumah apa, istana, Ndra? Kayaknya sih istana, Za. Wajar saja Reza berucap seperti itu sebab rumah ini memang benar-benar besar bagaikan sebuah istana. Kami bertiga terpaku berdiri di depan rumah besar ini hingga tiba-tiba seseorang memanggil kami dari pekarangan rumah tersebut. Mas Hendra, sini! Sepertinya Reno memang sudah menunggu kedatangan kami. Segera kami menghampirinya dan menyalaminya. Terlihat banyak muda-mudi berkumpul di pekarangan rumah Rani. Kurasa mereka adalah teman-teman kampus Rani. Banyak orang yang sudah datang untuk merayakan pulihnya Rani. Kami pun bersyukur karena bisa menemui Rani dan ikut merayakan kebahagiaannya. Ayo masuk, Ndra. Rani udah nungguin di dalam. Kami pun mengikuti Reno dan masuk ke dalam rumah. Di dalam ternyata kami disambut oleh Rani yang sudah memakai pakaian berseri dan tersenyum manis. Dia menyambut kedatangan kami dengan sangat hangat. Aku merasa lega melihat Rani yang sudah kembali seperti semula.
Monggo Mas Indra, silakan masuk. Aku, Reza, dan Laras menyalami kedua orang tua Rani. Setelahnya kami duduk bersama dengan Rani di dalam. Kami disambut dengan segala bentuk makanan layaknya tamu penting. Aku benar-benar tidak bisa dengan semua ini. Berbeda denganku, Reza terlihat sangat senang dengan sajian yang diberikan keluarga Rani pada kami. Satu persatu makanan mulai disantapnya tanpa menghiraukan kalau dirinya sudah menjadi perhatian teman-teman Rani. Jangan malu-maluin. Kapan lagi bisa makan makanan enak kayak gini? Balas Reza sembari menyomot kue lapis pandan dengan taburan keju di atasnya. Gak apa-apa Indra, masih banyak kok di dalam. Emang iya Mas? Bungkus boleh? Laras yang melihat tingkah saudaranya seperti itu seketika menyentilnya seraya berkata, Kebiasaan, jangan malu-maluin. Iya Ras. Kurasa memang Laraslah pawang untuk mengendalikan manusia langka seperti Reza. Ketika Laras yang memarahinya, Reza pasti akan menuruti perkataan Laras. Entah karena hal apa yang membuatnya menurut dengan Laras. Saat sedang berdebat mengurus Reza yang membuat malu, Rani tiba-tiba membuka pembicaraan. Mas Indra, terima kasih ya sudah menolong saya. Iya, sama-sama Ran. Itu semua juga karena izin Yang Maha Kuasa. Aku masih gak nyangka ada seseorang yang bisa menyelamatkan aku. Padahal waktu itu aku udah berpikir kalau tidak akan selamat dari sana. Semua sudah ditentukan kapan takdir kita akan tiada. Kita tidak dapat mengendalikan takdir yang telah ditetapkan. Namun, kita dapat mengubahnya dengan usaha dan doa. Karena itu, juga berkat doa kedua orang tua kamu. Sekali lagi terima kasih Indra. Iya Ran, sama-sama. Sebenarnya aku ingin menanyakan kejadian mengenai kenapa Rani bisa terperangkap di lembah Manding, namun entah mengapa sulit sekali untuk kuucapkan. Aku takut apabila aku menanyakannya itu bisa membuat rasa takutnya kembali karena teringat kejadian tersebut. Hingga saat aku sedang berbincang-bincang kecil dengan Reno dan Rani, Reza yang saat itu sedang menikmati makanan tiba-tiba berucap, "Oh ya Ran, kamu kenapa bisa sampai terperangkap di lembah Manding?" Kami semua menoleh ke Reza, hingga membuatnya berhenti mengunyah makanan karena bingung dengan kami yang kompak menatap ke arahnya. Laras yang sadar kalau hal yang ditanyakan Reza bisa membuat rasa takut Rani kembali, segera menghampirinya dan berbisik, "Kamu kenapa malah nanya ini itu Reza?" "Aduh, aku kan cuma nanya Ras. Lagi pula kalian juga pasti penasaran kan?" Iya, tapi gak apa-apa Ras, aku juga udah gak takut lagi kok. Kali ini kami semua menoleh ke arah Rani, menanti setiap kata yang terucap dari mulutnya tentang kejadian yang sudah menimpanya. Jadi waktu itu Rani menceritakan kejadian yang menimpanya ketika dia bersama teman-temannya melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Rani mengatakan bahwa ketika pendakian itu dia dalam kondisi sedang haid. Sedangkan sependek yang aku tahu, alangkah lebih baiknya jika wanita yang sedang haid atau datang bulan tidak dianjurkan untuk melakukan pendakian ke gunung manapun. Namun kemungkinan besar Rani tidak mengindahkan kondisinya tersebut dan tetap nekat untuk naik. Rani juga bercerita bahwa saat ia mulai mendaki, Rani merasa diikuti oleh sosok makhluk hitam besar yang menyukai darahnya tersebut. Mungkin sosok yang dimaksud Rani adalah sosok penjaga gua tempat di mana Rani terperangkap ketika itu. Semua semakin terang. Kejadian yang diceritakan oleh Rani berhubungan sangat erat dengan peristiwa yang aku lihat ketika aku menyelamatkan Rani. Malam itu saat dia sedang ingin mengganti pembalut karena darah yang sudah begitu banyak, dia tidak sadar bahwa ada darah haidnya yang menetes di atas tanah. Itu menjadi penyebab fatal yang mengakibatkan Rani sampai tidak sadarkan diri, sebab sesaat setelah dia kembali dan mengganti pembalutnya, dia tertidur di dalam tenda dan setelahnya dia sudah tidak sadarkan diri. Teman-temannya berusaha untuk menyadarkan Rani, namun tidak kunjung berhasil karena semua teman-temannya takut Rani mengalami hipotermia. Mereka pun akhirnya bergegas untuk membawa Rani turun dan mengantarkannya ke klinik terdekat dari base camp. Namun setelah beberapa hari, tidak ada perubahan. Akhirnya Rani pun dibawa ke rumah sakit yang jauh lebih besar dan dirawat selama 2 minggu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mendengar semua cerita Rani, aku mendapatkan pembelajaran baru bahwasanya kita tidak boleh abai dengan hal-hal yang bersifat pamali dan sebagainya. Seperti saat haid, sebaiknya jangan nekat melakukan pendakian.
Sebab kita semua tidak akan pernah tahu apa akibat dari tekad kita yang keliru tersebut. Oh, jadi begitu ceritanya. Iya, Ndra. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, Agar tidak terlalu menyepelekan kegiatan mendaki gunung. kita nggak akan tahu apa yang terjadi dengan kita. Ketika berada di alam, semua hal di luar nalar bisa saja terjadi ketika sedang mendaki. Sedang asik-asiknya membahas cerita pengalaman pendakian, ada 3 orang teman Rani yang baru datang untuk melihat keadaan Rani. Assalamualaikum. Aku merasa tidak asing dengan suara 3 orang teman Rani ini. Saat Rani menyuruhnya masuk, aku sedikit terkejut ketika melihat 3 orang teman Rani yang baru saja datang. Arin? Ucapku kaget karena 3 orang teman yang baru datang itu adalah Arin, Rio, dan Silvi. Loh, Hendra? Kamu kok di sini? Semua yang ada di sini bingung kenapa aku bisa mengenal Arin. Sebaliknya, aku juga bingung kenapa Arin bisa ada di sini. Kalian saling kenal? Iya, Ran. Beberapa minggu yang lalu aku sempat mendaki bersama Hendra di Gunung Lawu. Terus? Kalian sendiri kok saling kenal? Kami satu kampus, Ndra. Lagi-lagi takdir kembali mempertemukanku dengan temanku yang lainnya. Aku tahu bahwa ada alasan yang lebih dalam tentang semua ini. Aku merasakan cahaya hati yang menyinari jalan di masa lalu. Ini membuktikan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kita memiliki kekuatan untuk menaklukkan semua hambatan, dan takdir akan membawa kita ke tempat yang lebih indah. Aku mengenalkan Arin dan yang lainnya ke Reza dan Laras. Karena mereka terlihat masih bingung kenapa kami bisa saling kenal, aku juga menceritakan kalau beberapa minggu yang lalu aku sempat mengantar Arin dan yang lainnya mendaki ke Gunung Lawu. Reza dan Laras saling berkenalan dengan Arin, Rio, dan Silvi. Setelahnya kami duduk bersama dan saling berbagi cerita. Aku tidak tahu perasaan apa yang kurasakan sekarang. Rani duduk di hadapanku, Arin di sebelah kiriku, dan Laras di sebelah kananku. Aku diapit 3 wanita manis hingga membuatku sedikit kikuk. Namun tetap, perasaanku ini masih sepenuhnya untuk Laras, walaupun Arin dan Rani juga berada di dekatku sekarang. Karena tidak ingin membuat suasana menjadi tidak nyaman, aku memutuskan untuk menghampiri Rio dan Reza yang berada di halaman rumah Rani. Lagi pula juga topik pembicaraan 3 gadis manis itu sudah ke ranah yang berbeda. Masa iya aku harus ikut-ikutan membahas harga skincare? Kan gak mungkin. Loh, udah Ndra ngobrolnya? Tanya Rio saat aku sampai di halaman rumah Rani. Aku gak ngerti tentang apa yang mereka bicarakan yo. Emang mereka ngebahas apa, Ndra? Bahas skincare yo. Rio sedikit tertawa saat mendengar kalau topik pembicaraan 3 gadis itu sudah menuju ke ranah yang berbeda. Oh ya, kamu lihat Reza gak yo? Tuh di ayunan. Kulihat di sana Reza tidak sendirian, ada seseorang yang menemaninya di sana. Namun aku tidak bisa melihatnya dengan jelas siapa orang yang bersamanya itu. Karena penasaran aku coba menghampirinya. Baru sampai beberapa meter dari ayunan yang diduduki oleh Reza dengan seseorang di sebelahnya, samar-samar aku sedikit mendengar percakapan mereka. Aku berhenti sejenak untuk menguping percakapannya. Neng Silvi. Iya Bang Reza. Kamu tahu gak? Apa tuh? Aku rela jadi belalang asal kamu kupu-kupunya. Lalu kita siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ya, Bang Reza bisa aja. Hah? Apa-apaan ini? Silvi dan Reza sedang melempar gombalan satu sama lain. Entah mengapa bulu kuduku merinding ketika mendengar gombalan yang terucap dari mulut mereka. Tapi lebih baik kubiarkan sajalah mereka seperti itu. Lagi pula mereka berdua terlihat sangat cocok. Sebelumnya di Gunung Lawu juga aku berpikir kalau Reza dan Silvi ini benar-benar cocok, walaupun aku sedikit geli melihat mereka seperti itu. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali berbincang dengan Rio. Di sela-sela perbincangan, Rio mengatakan padaku beberapa bulan ke depan dirinya berencana ingin mendaki ke Gunung Sumbing. Lantas Rio mengajakku untuk ikut dalam pendakiannya itu. Namun aku belum mengiyakan ajakannya itu karena aku berencana ingin beristirahat lebih dulu. Tapi jika takdir menyuruhku untuk ikut mendaki bersama Rio, aku pasti akan dengan senang hati bergabung dalam pendakiannya itu.
Saat sedang asik berbincang dengan Rio, aku teringat dengan tasbih pemberian Nyai Seno. Segera aku pamit ke Rio untuk menghampiri Reno. Yuk, bentar ya. Aku mau nyamperin Reno dulu. Oh iya, Andra. Kulihat Reno sedang duduk sendiri sembari bermain HP di teras rumah Rani. Ini waktu yang tepat untuk mengembalikan tasbih pemberian Nyai Seno. Ren, sendirian aja. Iya, Andra. Lagi lihat bola, ini seru banget pertandingannya. Oh ya Ren, aku mau ngembaliin tasbih yang waktu itu kamu kasih ke aku. Gak usah, Andra. Kata Nyai Seno, kamu disuruh nyimpen tasbih itu. Aku terkejut dengan ucapan yang dilontarkan Reno. Aku tahu tasbih ini bukan tasbih sembarangan, tapi aku tidak tahu apa maksud Nyai Seno memberikan tasbih ini kepada aku. Aku merasa kalau perjalananku tidak akan selesai sampai di sini saja. Pengalaman hidup adalah pelajaran paling penting. Setiap pengalaman baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan akan mengantarkan kita pada satu kebenaran yang lebih dalam. Biarkanlah setiap kesulitan yang ada kita alami menjadi pembelajaran dan motivasi untuk kita menjadi lebih baik. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan sebuah awal untuk kita memulai sebuah perjalanan baru. Janganlah takut untuk melangkah maju, karena kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Jadikanlah setiap kesulitan sebagai pelajaran untuk menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih matang. Jangan biarkan diri kita berhenti di tempat yang sama, karena setiap pengalaman yang kita alami adalah sebuah pelajaran yang akan membantu kita mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kehidupan adalah misteri yang tidak terungkap. Pengalaman yang luas dan penuh dengan ketidakpastian membawa kita ke alam yang terbatas. Ia membawakan kita peluang untuk menemukan keajaiban, menikmati kejutan, dan menavigasi tantangan. Perjalanan yang penuh dengan kebimbangan, namun juga memberi kita kesempatan untuk berkembang. Ia juga mengajak kita untuk membuka jendela menuju mimpi-mimpi yang tidak terduga, memahami dunia yang kompleks, dan menyelami keajaiban yang tidak terbatas. Kehidupan adalah misteri abadi yang mengajak kita untuk menikmati setiap saat dan menemukan makna yang berharga. Karena itu jangan takut untuk mengambil resiko, mengeksplorasi dan mengejar mimpi-mimpimu. Sanggupilah untuk belajar dari setiap kesalahan dan kegagalan yang kamu alami. Jadilah pribadi yang berani dan optimis. Jadilah pribadi yang tangguh dan kuat. Teruslah bergerak menuju kemajuan yang lebih baik dan pastikan untuk menikmati setiap langkahnya. Sekian, terima kasih buat Alina Ambarwati dan Ristori yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.